Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, bro and sis yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saat ini saya bisa bersama Anda semua dan dimanapun Anda berada. Kali ini saya mau sharing mengenai kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bro and sis semua tahu ya, hari ini adalah Sabtu Suci, di mana besok adalah hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun sebelum masuk ke sana, saya akan mengajak dulu bro and sis untuk kilas balik mengenai kisah penciptaan manusia. Bro and sis yang dikasihi Tuhan, kisah penciptaan manusia, masih ingatkah hari keberapa manusia diciptakan? Ya benar, hari ke-6. Kenapa hari ke-6? Karena Allah mempersiapkan segala sesuatunya untuk manusia. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-5 sebelum manusia diciptakan, Allah menciptakan segala sesuatunya untuk baik, untuk manusia. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidup manusia. Sehingga manusia tidak perlu bersusah payah untuk kelangsungan hidupnya. Itulah Allah mempersiapkannya di hari ke-1 sampai dengan hari ke-5. Dan hari ke-6 manusia diciptakan. Tentu manusia adalah makhluk yang paling dikasihi Allah. Kenapa? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan bukan itu saja, manusia hidup dari nafas Allah.
Itulah manusia, makhluk yang sungguh dikasihi Tuhan. Namun bro and sis, yang kita ketahui, manusia cenderung tidak taat. Manusia melanggar perintah Allah. Sampai akhirnya manusia harus menerima hukuman dari Allah. Yang tadinya enak, hidup di Taman Eden, apapun yang diinginkan telah Tuhan sediakan, telah Allah siapkan. Namun karena ketidaktaatan manusia, maka Allah memberikan hukuman kepada manusia harus keluar dari Taman Eden. Manusia harus bekerja susah payah demi kelangsungan hidupnya. Itulah ketidaktaatan manusia dari awal mula. Namun tidak itu saja, manusia tidak berhenti dengan pelanggaran pertama. Anak-anak mereka, Kain dan Habil, juga melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji. Dia membunuh saudara kandungnya. Betapa Allah sungguh sedih melihat manusia yang tidak dapat menyenangkan hatinya. Dan bukan sampai di situ saja, terus berlanjut manusia melakukan hal-hal yang mengecewakan Allah. Hal-hal yang membuat hati Allah tidak senang akan perbuatan manusia. Itulah awal-awal manusia tidak mengasihi Allah. Sampai saatnya Allah sungguh sangat kecewa karena kekecewaan yang terakumulasi. Sampai akhirnya Allah harus menghukum manusia, memusnahkan manusia. Tapi ada satu sosok manusia yang masih mau mendengarkan Allah, yang masih taat kepada Allah. Siapa dia? Iya, Nuh. Nuh masih taat akan Allah, masih mendengar akan perintah Allah. Nah, saat itu Allah meminta kepada Nuh untuk membuat kapal besar. Tanpa panjang lebar, Nuh membuat kapal tersebut, menjalankan perintah yang Allah berikan kepadanya. Walaupun proses pembuatan kapal itu banyak cercaan, banyak ejekan dari orang-orang di sekitar. Kenapa? Karena itu musim panas. Kenapa juga membuat perahu? Membuat perahunya pun di atas bukit. Oh, mereka mengatakan ini orang sudah gila. Ini orang mau melakukan apa? Membuat perahu di musim panas begini dan besar sekali kapalnya, ya bukan perahu bahkan kapal. Buat apa? Memang sudah gila ini Nabi Nuh ya. Tapi Nuh sungguh satu pribadi yang taat akan Allah. Dia tetap melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah. Membuat suatu kapal besar. Kapal selesai, Allah sudah memberitahu kepada Nuh siapa saja yang boleh masuk ke dalam kapal itu. Selain keluarga Nuh, nama-nama binatang yang Allah sudah siapkan untuk boleh masuk ke kapal sudah diberitahu oleh Nuh. Diberitahukan kepada Nuh maksud saya, dan mereka semua masuk ke kapal. Sampai air bah datang, air bah surut, Nuh tetap mendengar perintah Allah. Dia tidak langsung keluar kapal, tetapi dia menunggu perintah Allah. Kapan dia dan keluarganya seisi kapal itu boleh keluar. Melihat ketaatan ini, Allah menyesal atas apa yang telah dilakukan kepada manusia. Karena semua makhluk yang di luar kapal binasa. Hanya makhluk yang ada di dalam kapal Nuh yang selamat. Maka Allah menyesal akan hukuman yang diberikan kepada manusia dan berjanji tidak akan membuat hukuman dengan cara membinasakan. Bahkan Allah berfirman kepada Nuh, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi." Firman yang diberikan kepada Nuh sama dengan yang Allah berikan kepada Adam. Beranak cuculah dan penuhilah bumi, kuasailah dan taklukkanlah bumi. Bro and sis yang dikasihi Tuhan, ketaatan Nuh
sungguh membawa keselamatan manusia berikutnya. Karena dengan ketaatan Nuh, hati Allah yang berbelas kasih sudah mengatakan tidak akan menghukum manusia seperti ini lagi. Nah, bro and sis, karena hari ini kita mengambil bacaan dari liturgi kita hari ini. Di bacaan kedua, ini ada satu kisah mengenai tokoh yang kita patut teladani, yaitu tokoh Abraham. Abraham adalah tokoh teladan akan ketaatannya kepada Allah. Bro and sis, ingat kisahnya? Pasti ya. Allah berfirman dan meminta kepada Abraham untuk memberikan korban bakaran. Bro and sis tahu korban bakarannya apa? Anak kandungnya, bro and sis. Abraham, tokoh yang taat akan perintah Allah. Tanpa bertanya, tanpa tawar-menawar, dia jalankan apa yang Allah minta kepadanya. Padahal saat Abraham dan istrinya Sarah untuk mengandung Ishak, menunggu waktu yang lama sekali. Bayangkan bro and sis, begitu mengandung, begitu anaknya sudah bertumbuh, Allah meminta untuk dipersembahkan. Inilah Abraham, tokoh teladan kita yang taat akan kehendak Allah. Tanpa ragu, Abraham mempersembahkan putranya Ishak menjadi korban bakaran yang Allah minta. Nah, di sanalah ketaatan Abraham sungguh teruji dan Allah sungguh merasakan, inilah anakku yang sungguh taat kepadaku. Oleh karena itu Allah berfirman kepada Abraham dan berjanji bahwa Abraham akan dijadikan bapa segala bangsa. Dan Allah akan memberkati namanya menjadi nama yang besar. Dan melalui keturunannya semua bangsa akan diberkati. Bro and sis yang dikasihi Tuhan, tokoh ini juga adalah tokoh ketaatan, keteladanan. Karena keteladanan atau ketaatan Abraham membawa keselamatan bagi umat manusia lainnya. Bro and sis yang dikasihi Tuhan, dari dua kisah tadi kita dapat sungguh merasakan bahwa Allah sungguh mencintai manusia. Allah kita Allah yang berbelas kasih kepada orang yang sungguh taat dan mau melakukan perintahnya. Bahkan karena satu orang taat akan Bapa dapat menyelamatkan umat manusia lainnya. Bro and sis yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengisahkan mengenai kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bacaan Injil dikatakan bahwa Yesus telah bangkit pada hari ketiga. Sama persis seperti yang Yesus katakan kepada para muridnya bahwa anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Bro and sis dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kehadiran, kematian, dan kebangkitan Yesus adalah bukti cinta kasih Allah yang luar biasa kepada manusia ciptaannya. Walaupun manusia banyak hidup berkubang dosa, berkubang kesalahan yang sungguh mengecewakan Allah, tapi Allah tetap berbelas kasih. Allah ingin menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Ya, Allah sendiri harus hadir ke dalam dunia ini. Oleh karenanya, Yesus lahir ke dunia ini membawa misi Allah. Karena sesungguhnya Yesus itu juga adalah Allah itu sendiri.
Bro and sis yang dikasihi Tuhan, sebelum saya lanjutkan lagi bagaimana Allah sungguh mencintai manusia, saya akan membawakan satu contoh yang sederhana, yang simpel saja. Misalnya, Bro and sis memiliki hewan peliharaan, boleh kita katakan misalnya anjing atau kucing. Pasti Bro and sis yang mengasihi atau menyayangi atau mencintai hewan peliharaan itu akan memberi makan yang enak. Dibelinya lah dog food ya. Dog food itu rasanya macam-macam loh. Ada yang barbecue dan lain-lain. Karena memang mencintai hewan tersebut, mencintai anjing, walaupun mahal dibeli ya Bro and sis ya. Nah selain itu, pakaian untuk hewan peliharaan pun dibeli. Dan bagus-bagus serta mahal-mahal. Tapi karena kita begitu mencintai, kita belikan juga. Bahkan saya sering melihat mereka yang mengasihi dan menyayangi hewan peliharaannya membawa jalan-jalan ke mall atau ke taman-taman di kota-kotanya mereka. Itu manusia Bro and sis begitu sayang kepada hewan peliharaannya. Apalagi Allah. Jauh lebih menyayangi, mengasihi makhluk ciptaannya. Karena tadi di awal saya sudah katakan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan kesayangan Allah. Rupanya pun seperti Allah, nafasnya pun dari nafas Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bro and sis yang diberkati Tuhan, pasti tahu, pasti paham proses menjelang kematian Tuhan Yesus. Bukan proses yang biasa-biasa saja, tapi satu proses yang harus dijalaninya dengan sangat kejam, dengan tidak manusiawi. Dia disiksa, dan proses itu harus dijalani. Kenapa? Karena dia membawa misi Allah untuk keselamatan manusia. Sampai mati dan sampai bangkit kembali. Tapi pada saat menjelang proses penyalipan, murid-muridnya hilang. Murid-muridnya takut karena imbas dari hukuman yang diberikan kepada Yesus. Bahkan ada satu muridnya yang menyangkal Yesus. Dia tidak mengenalnya, saya bukan muridnya. Menyangkalnya tidak hanya sekali. Pasti Bro and sis tahu. 3 kali menyangkal. Betapa sedih hati Tuhan. Murid-murid yang dikasihinya menyangkal dan hilang pada saat menjelang kematiannya. Tapi semua itu Tuhan Yesus sudah tahu. Kalau kita baca kisahnya lagi, pada saat perjamuan malam, Tuhan Yesus sudah tahu dan sudah katakan siapa yang akan menyangkal atau mengkhianati dirinya. Bro and sis yang dikasihi Tuhan, sampai proses penyalipan dan kebangkitan pada hari ketiga, di mana para wanita datang ke kuburnya, ke makam Yesus, tapi makam Yesus kosong. Malaikat datang dan mengatakan bahwa orang yang kau cari, Yesus itu sudah bangkit. Sekarang kalian pergilah, beritahu kepada murid-muridnya. Dan juga kepada Petrus, murid yang menyangkalnya. Itu ada di ayat 7 dan di ayat 9. Yesus juga mengatakan pada saat para wanita mendengar kabar Yesus sudah bangkit, malaikat yang mengatakan itu kepada mereka, pergilah. Mereka takut, tapi mereka bersuka cita dan mereka bergegas, ingin cepat-cepat berlari memberitakan kepada para muridnya bahwa Yesus sudah bangkit. Pada saat mereka bergegas ingin berlari, Yesus menampakkan diri. Bisa baca nanti Bro and sis di ayat 9. Tuhan Yesus sendiri berkata, jangan takut, pergilah dan kabarkanlah kepada muridku. Juga kepada Petrus, murid yang menyangkalnya.
Karena Tuhan mau membuktikan bahwa firman itu adalah benar adanya. Bro and sis yang dikasihi Tuhan, saya sudah katakan tadi bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan Yesus itu adalah misi Allah. Ada dua peristiwa, satu mengenai malaikat, yang kedua mengenai gempa bumi. Bro and sis pasti ingat kisahnya. Pada saat Yesus lahir, malaikat memberi kabar kepada para gembala ya. Nah, pada saat Yesus bangkit, malaikat pula yang memberi kabar kepada para wanita yang datang ke kuburnya. Ya. Nah, yang peristiwa kedua mengenai gempa bumi. Bro and sis ingat, pada saat Yesus mati di salib, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Bumi gelap. Ini menunjukkan bahwa bumi pun sedih. Bumi pun merasakan kehilangan anak manusia. Tapi pada saat kebangkitan, juga terjadi gempa bumi yang dahsyat. Menandakan bahwa bumi bersorak kegirangan, bumi bersuka cita karena anak manusia sudah bangkit. Bukti nyata firman Allah, hari ketiga anak manusia akan bangkit. Nah, pertanyaannya sekarang bro and sis, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Adakah kita sudah menyesali semua perbuatan yang sudah kita lakukan, dosa yang sudah kita lakukan? Tapi saya percaya, bro and sis, saudara-saudariku yang terkasih, semua sudah menerimakan sakramen taubat. Sudah mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Karena kita mau kita bersih di hadapan Tuhan. Dan bro and sis yang dikasihi Tuhan, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, adakah sukacita di hati kita akan kebangkitan Yesus? Seperti para wanita tadi yang sungguh bersuka cita mendengar kabar kebangkitan Tuhan Yesus. Adakah kita pun demikian, sungguh bersuka cita karena Yesus sudah bangkit? Ya, pasti. Saya percaya bro and sis, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat bersuka cita karena Tuhan kita bangkit dari kematian. Kita tidak mempunyai Tuhan yang mati, tapi kita mempunyai Tuhan yang hidup. Oleh karena itu, mari kita mau mencerminkan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan hal yang kedua, mari bro and sis, saudara-saudariku yang terkasih, jadilah kita semua pembawa damai. Kita memiliki teladan solidaritas dan subsidiaritas agar kita dapat mewujudkan kesejahteraan bersama sesuai ajaran sosial Gereja Katolik. Dan yang terakhir, bro and sis yang dikasihi Tuhan, adakah kerinduan di hati kita untuk mewartakan kabar sukacita akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus? Seperti para wanita tadi yang sungguh datang ingin mengetahui keberadaan Tuhan Yesus dan mendapatkan kuburnya kosong. Mereka takut, tapi mereka bersuka cita dan mereka bergegas ingin mewartakan kebangkitan Tuhan Yesus. Adakah kita juga seperti para wanita itu? Bro and sis yang dikasihi Tuhan, pada saat malaikat menampakkan diri di makam tersebut, malaikat berkata, "Jangan takut, kabarkanlah, beritahukanlah kepada para murid-muridnya bahwa Yesus sudah bangkit. Dan Yesus sudah mendahului kalian di Galilea." Dan pada saat mereka bergegas, Tuhan Yesus sendiri hadir
dan mengatakan langsung kepada mereka, "Jangan takut, pergilah dan beritakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku." Bro and sis yang dikasihi Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kebangkitan Yesus sungguh memiliki makna. Saya akan memberikan 4 makna, ya, menurut saya. Tapi kalau Bro and sis bisa menambahkan makna itu, oh, luar biasa, ya. Kita bersama-sama belajar, ya. Makna kebangkitan Yesus pertama adalah perintah untuk memberitakan kabar baik Tuhan. Perintah untuk memberitakan firman Tuhan. Dan makna yang kedua, bahwa Allah memberikan penegasan akan kebenaran firman-Nya. Tadi dikatakan, kabarkanlah kepada para murid dan juga Petrus murid yang sudah menyangkal Tuhan Yesus. Ini juga menggambarkan bahwa Tuhan Yesus sungguh berbelas kasih dan membuka bagi semua umat manusia yang mau datang dan bertobat kepadanya. Dan yang ketiga, mengandung makna pengharapan. Tuhan Yesus mengatakan, "Di sana mereka akan melihat aku." Maknanya apa? Bahwa kita memiliki pengharapan akan pertemuan dengan Tuhan Yesus kelak. Dan yang terakhir, bro and sis, bahwa kita memiliki kewajiban untuk taat akan firman Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada bro and sis dan saudara-saudariku semua yang terkasih. Mari kita tutup dengan kita doa bersama. Mari kita hening sejenak, kita tunduk kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur Tuhan, memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengerti akan kami, Tuhan yang peduli akan kami, dan Tuhan yang berbelas kasih. Bapa di surga, hari ini adalah hari Sabtu suci. Malam ini adalah malam Paskah, di mana esok Yesus Tuhan kami akan bangkit. Ya Allah, persiapkan hati dan hidup kami untuk sungguh merayakan kebangkitan Kristus yang dapat tercermin dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami percaya, kami menggantungkan kehidupan kami, harapan kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu, karena kebangkitan Kristus memberikan pengharapan. Suatu saat nanti kita akan bersama-sama di rumah-Mu. Semua ini kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, sahabat kami yang setia, penolong kami yang setia, Yesus Tuhan kami. Kami telah berdoa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bro and sis, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita semua menjadi pewarta kabar baik Tuhan. Salam kebangkitan, Tuhan memberkati.